Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pengaturan jam kerja untuk mengurangi kemacetan di ibu kota Jakarta. Dan kebijakan pengaturan jam kerja ini menimbulkan perdebatan di antara pemangku kebijakan dengan beberapa pihak terkait. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Nirwono. Selamat pagi Mbak Megi, apa kabar? Sehat? Baik, Pak Nirwono juga Ya, salam sehat. Apa tanggapan Anda ya, terkait terima kasih. dengan aturan 2 sesi jam kerja untuk cegah macet? Jadi sekarang dibagi 2 kelompok ya Pak Nirwono. Satu jam 8 Ya, pagi ya, dan satunya lagi jam 10 pagi. Bagaimana pendapat Anda? ya, secara umum tentu tidak akan efektif ya, karena hal ini juga sudah pernah diuji cobakan, diterapkan di era Pak Fauzi Bowo ya. Kita ingat di era Pak Fauzi Bowo, waktu itu jam maju sekolah misalnya itu dimajukan jam setengah 7 pagi, sementara kantor juga dibagi 2 jam. Tetapi dalam pelaksanaannya terbukti tidak efektif karena sebagian besar warga DKI Jakarta dan sekitarnya, tidak hanya Jakarta ya, bagi mereka yang punya anak sekolah itu berangkatnya mau pagi atau siang sama, mereka tetap berangkat pagi dengan rute mengantar anak sekolah dulu, baru kemudian ke kantor. Sehingga pembagian waktu ke jam 8 atau jam 10 nanti pun tidak akan efektif, karena sebagian besar pekerja juga akan melakukan ritual yang sama. Berangkat pagi, kemudian mengantar anak sekolah, atau mengantar istri dan anak ke kantor dulu, baru kemudian ke kantor tujuan akhir ya. Sehingga pembagian jam 8, jam 10 tidak efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu juga saya sampaikan saat pembahasan FGD penanganan kemacetan Kamis minggu lalu itu sebenarnya ada 2 opsi Mbak Minggi ya. Satu yang disebut sekarang ini yaitu pembagian jam kerja pada hari yang sama jam 8 jam 10. Kemudian ada alternatif kedua yang belum dimunculkan yaitu pembuat pelaksanaan teleworking atau kalau kita lebih tepatnya bekerja dari rumah atau tempat mana saja atau work from home atau work from anywhere ya. Yang saat itu juga menjadi salah satu usulan dalam hal penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta, Mbak Megi. Baik Pak Nirwono, apa sebenarnya landasan Ya. teori sampai ada Gubernur DKI Jakarta mengupayakan ataupun mencoba ingin melakukan aturan 2 sesi jam kerja di Jakarta ini? Ya, hal yang pertama tentu dalam beberapa pekan terakhir seperti diketahui oleh warga DKI Jakarta kan Jakarta termasuk kota yang paling macet di dunia ya. Terkait itu juga dengan tingkat polusi udara yang termasuk nomor 1 di dunia. Nah, 2 hal mendasar tersebutlah yang kemudian menjadi landasan bagaimana penanganan kemacetan di Jakarta. Jadi pada saat FGD pun sebenarnya ada sekitar 5 usulan garis besar untuk penanganan kemacetan dan pembagian hari atau jam kerja itu hanya salah satu di antaranya ya. Yang lain misal yaitu pengembangan transportasi massal, kemudian perluasan kebijakan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi ya. Terus kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting pembagian hari kerja pun itu dibagi 2 tadi alternatifnya. Satu yang hari kerja, satu yang work from home atau from anywhere. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting yaitu kegiatan-kegiatan yang secara umum kebijakan tadi itu akan diperluas tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi juga berlaku untuk daerah Bodetabek. Sehingga kalau nanti disebutkan umpamanya hari ini pembahasannya adalah jam 8 jam 10 itu tidak akan efektif juga kalau kebijakan-kebijakan tadi masih parsial di wilayah DKI Jakarta. Karena kurang lebih penambahan kemacetan itu justru kendaraannya yang berada di Bodetabek, Mbak. Nah, yang menarik gini Mbak Migi, ternyata dari catatan kami 90% warga Jakarta dan sekitar itu pengguna kendaraan pribadi ya 90%. Hanya 10% pengguna transportasi massal. Dan kalau dilihat dari komposisi pengguna kendaraan pribadi, pengguna motor itu mencapai angka 21 juta motor ya, sementara mobil itu mobil itu ya hanya sekitar 4 juta, Mbak. Jadi kalau kita lihat komposisinya saja, kalau tidak ada perluasan kebijakan tadi hanya memikirkan Jakarta tanpa mempertimbangkan Bodetabek, apapun kebijakan yang dilakukan tidak akan efektif, Mbak Nugi. Baik, Pak Nirwono ini dengan sangat tegas ya 2 sesi jam kerja ini tidak efektif dan tadi juga ada Ya, alternatif seperti kita bisa work from anywhere, work from home. Tapi tentunya ini ya, juga harus melihat bagaimana perusahaan bisa menerima kebijakan tersebut. Apakah ya, ini juga efektif untuk betul, kinerja perusahaan selanjutnya seperti itu. Dan tetapi memang Gubernur betul, DKI Jakarta juga mengungkapkan ya lalu lintas di Jakarta ya, saat pagi hari bagaikan air bah gitu ya yang perlu ya, penanganan bersama. Nah, kalau misalnya ya, aturan jam kerja ya, ini tidak menjadi solusi untuk mengurai ya, kemacetan dan work from home dan juga work from anywhere tidak bisa diterima oleh perusahaan
karena mungkin Ya, kinerjanya harus diuji lagi. Apalagi Pak alternatif ataupun solusi ke depannya? ya. Eh, yang pertama tadi saya perlu tambahkan ya, untuk kebijakan kerja ataupun work from anywhere, itu ada tiga yang jadi fokus ya. Sementara untuk pertama adalah pemerintahan DKI yang akan diuji cobakan, ini tentu berdasarkan Perpres nomor 21 tahun 2023, justru yang mendorong Presiden mendorong pekerja atau ASN itu bekerja dari rumah atau anywhere. Itu PP 21 Perpres ya 21 tahun 2023. Jadi kalau lihat dari situ sebenarnya semangatnya justru yang akan diuji cobakan akan lebih layak atau ideal di jam kerja yang berubah, hari kerjanya dikurangi ya. Jadi work from anywhere tadi. Nah, ini pun kebagi tiga. Satu untuk ASN pemerintahan, dua untuk sekolah, baru kemudian perusahaan. Perusahaan pun itu dengan catatan disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, tidak semua perusahaan atau jenis pekerjaan akan sama, tetapi hanya pekerjaan tertentu yang bisa diterapkan. Nah, di lain kebijakan itu, tadi yang saya katakan, ada tiga kebijakan yang menjadi arus utama. Satu adalah tentu percepatan pembangunan transportasi massal. Ya. Yang tadi saya katakan, justru dalam 20 tahun terakhir itu penggunaan transportasi massal turun sampai dengan menyentuh angka di bawah 10%. Ini menurut saya sangat signifikan penurunannya dan menunjukkan bahwa masyarakat Jabodetabek sangat tergantung dengan kendaraan pribadi. Sehingga pembangunan transportasi massal mutlak harus dilakukan, tapi ini kan jangka panjang, butuh waktu. Nah, kedua yang bisa dilakukan dengan cepat yaitu kebijakan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi. Ini juga yang kemudian salah satu usulan yang muncul yang menguat di dalam FGD. Apa itu? Satu, perluasan ganjil genap. Ya, itu terkait dengan wilayah DKI Jakarta, berikut dengan Bodetabek, berikut juga dengan seluruh kendaraan, ya, kendaraan motor atau mobil sama, baik yang ber-BBM fosil maupun juga nanti kendaraan listrik, itu semua akan terkena gagi, ya, ganjil genap. Itu yang pertama. Kedua, yaitu penerapan jalan berbayar elektronik, kemudian ada penerapan parkir elektronik progresif semakin mahal ke pusat kota, ya. Terus yang tidak kalah penting, pertimbangan berikutnya adalah pembangunan tempat gedung-gedung parkir di pinggiran kota sehingga orang masuk ke wilayah DKI Jakarta didorong menggunakan transportasi massal. Kira-kira itu Mbak Miki yang muncul. Baik, ini kuncinya adalah pembatasan kendaraan pribadi. Dan perlukah Ya, Pemprov DKI Jakarta mencontoh negara Jepang gitu ya dalam mengatasi ya, kemacetan dengan salah satunya dengan membatasi kepemilikan kendaraan? ya. Salah satu yang muncul pembatasan kendaraan pribadi memang menjadi pilihan yang diambil ya, tetapi tentu ini tidak bisa diterapkan begitu saja. Tetapi di dalam aturan tersebut salah satu syarat untuk pembatasan pemilikan kendaraan pribadi yaitu kepemilikan garasi, Mbak. Ya, ini menjadi catatan kemarin dalam FGD bahwa setiap pemilik kendaraan didorong ada dua alternatif. Satu, memiliki garasi di halaman sendiri atau di dalam pemukiman tersebut memiliki gedung parkir komunal. Ya, di sebuah kawasan itu menyediakan area atau gedung parkir komunal bersama di sekitar kantong-kantong permukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan. Nah, itu salah satu yang didorong. Tetapi yang tadi saya catat, ini merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan ada dua. Mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi, yang kedua membatasi pergerakan kendaraan pribadi. Selain kita tadi menunggu dalam jangka panjang, pembangunan transportasi massal yang kita harapkan dalam 10 tahun ke depan bisa terintegrasi dengan baik. Kira-kira Baik, itu secara umum. Pak Nirwono, ini wacana aturannya hanya uji coba 2 sesi jam kerja di Jakarta. Bagaimana Ya, dengan jam masuk sekolah? ya, Dan apakah ini juga perlu dibedakan? Karena saya juga sebagai seorang ibu begitu ya, kalau ya, misalnya saya mau iya, betul, mengantar betul. anak saya ke sekolah, ini Ya, macetnya luar biasa, Pak. Apa sebenarnya solusi ke depannya? betul, oke, ya. Jadi waktu pembatasan jam 2, masuk 2 sesi jam kerja, jam 8, jam 10 itu mengarah 3 sasaran ya. Satu, tentu terkait yang nanti akan diuji cobakan itu di ASN Pemprov DKI, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu akan diuji cobakan juga ke anak sekolah. Kalau anak sekolah justru lebih pagi, ya, bukan jam 8, jam 10, bahkan direncanakan pagi yang tadi saya katakan jam setengah 7 dan setengah 8, ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, perusahaan. Perusahaan pun itu kebagi dua. Satu, secara mandatori yang diwajibkan, terutama BUMD misalnya. Yang kedua adalah voluntary, yaitu perusahaan-perusahaan swasta yang jam kerja, jenis pekerjaannya bisa menerapkan jam itu. Tetapi yang tadi saya katakan, apakah itu efektif kalau Mbak Miki tanyakan? Jelas tidak efektif. Ya. Pengalaman di era Pak Fauzi Bowo menunjukkan dengan jelas penerapan jam kerja mau dibagi 2, dibagi 3, bahkan ya namanya jam 7, jam 8, jam 9 misalnya, itu pun tidak akan efektif karena yang tadi kita bahas di awal,
semakin banyak warga, terutama dari Bodetabek ya, dan Jakarta yang melakukan tadi pagi dia harus mengantar anak, kemudian mengantar keluarga, baru kemudian ke kantor, pembagian jam kerja tadi menjadi tidak efektif. Karena semua berangkatnya sama-sama pagi kan, BG ya. Taruhlah jam 5 pagi, ya udah semua jam 5 pagi masuk. Tetapi tujuannya kan nggak ke kantor dulu. Ada yang berhenti dulu ke sekolah, sambil menunggu jam masuk kantor dia berhenti di satu tempat, entah itu olahraga atau makan pagi misalnya, baru kemudian masuk kantor sesuai dengan jam. Sehingga secara praktiknya nanti seluruh kendaraan setiap pagi tetap keluar pada jam yang sama, ya, jam pagi terutama. Ini yang dengan catatan tadi tidak akan efektif. Begitu pula nanti jam pulang kantor ya, dengan pembagian jam pulang kantor pun tidak akan efektif karena apa? Jenis pekerjaan juga akan membedakan. Tidak mungkin pada jam yang sama semua pekerjaan itu selesai misalnya. Sehingga catatannya tadi macetnya pagi dan sore justru akan semakin panjang jam macetnya. Kira-kira itu, Mbak Megi. Baik, semoga ke depannya kita juga bisa mendapatkan solusi yang efektif. Terima kasih Pak Ya, Nirwono sudah bergabung bersama kami di ya, CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. ya. Terima kasih.